Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan kelompok 5 ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasannya dari kelompok 5 ini membahas tentang diferensiasi numerik. Nah, yang selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ayu Anissa Nasution, ada saya sendiri yaitu Dila Safira Siregar, dan ada Fauzia Diwati, dan ada Feby Sylvia, dan ada Roziko Saidatur Rahmi, dan yang terakhir adalah Syahriana Utami. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah metode numerik ini adalah Ibu Tanti Jumaisa Siregar MPD. Nah, di sini saya akan memperkenalkan pemateri pertama dari kelompok 5, yaitu Ayu Anissa Nasution dengan NIM 0305193171. Nah, berikut penjelasan dari Ayu. Mari kita simak di slide selanjutnya. Terbagi menjadi 3 metode, yaitu selisih maju, di mana metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial. Yang kedua itu selisih mundur, dan yang ketiga itu selisih tengahan, di mana metode selisih tengah merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Permasalahan diferensial numerik. Secara kalkulus, diferensial perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak ditulis dy per dx sama dengan lim ax sampai 0 delta y per delta x. Hampir semua fungsi kontinu dapat dihitung nilai diferensialnya secara mudah. Pada pemakaian komputer, permasalahan diferensial merupakan salah satu dari penyelesaian. Contohnya, 1. Metode Newton-Raphson atau mencari akar persamaan. 2. Mencari titik puncak kurva. Mencari titik puncak kurva dapat kita lihat pada gambar bahwa P1, P3, P5, dan P7 itu adalah titik puncak maksimum pada kurva. Nah, sedangkan P2, P4, dan P6 itu adalah titik puncak minimum. Bisa kita lihat yang P2, P4, dan P6 itu berada di bawah. Makanya ini adalah titik puncak minimum. Oke, yang selanjutnya pemateri kedua dari kelompok 5 yaitu Fauzia Diwati dengan NIM 0305199092. Nah, berikut penjelasan dari Fauzia. Mari kita simak di slide selanjutnya. Definisi pertama, suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila f aksen A sama dengan 0. Definisi yang kedua, suatu titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak maksimum pada kurva Y sama dengan fx bila f turunan kedua A lebih kecil daripada 0. Definisi yang ketiga, sebuah titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak minimum pada kurva Y sama dengan fx bila f turunan kedua A lebih besar daripada 0. Penyelesaian diferensiasi dengan metode numerik. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan dengan y sama dengan fx ditambah f1x dikali hx. f1x didefinisikan dengan f1x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai diferensiasi numerik. Yang pertama, metode selisih maju, yang kedua, metode selisih mundur, dan yang ketiga, metode selisih tengahan. Nah, pemateri ketiga kami dari kelompok 5 yaitu Feby Sylvia dengan NIM 0305193129. Nah, berikut penjelasan dari Feby Sylvia. Mari kita simak di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi dengan metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dan dituliskan rumusnya dengan f turunan pertama x sama dengan f
H tambah X dikurang Fx per H, atau dengan rumus F turunan pertama X sama dengan F1 dikurang F0 per H. Nah, pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih maju sebesar F sama dengan min 1/2 HF turunan kedua X. Sekarang kita masuk ke contoh menghitung nilai diferensiasi dengan selisih maju. Tadi kan kita udah bahas rumusnya. Nah, kita masuk contoh soal agar lebih paham. Nah, soal yang pertama, hitung nilai-nilai turunan fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 2,01 dengan h sama dengan 0,1. Nah, penyelesaiannya kita ingat rumus yang tadi. F turunan pertama, X-nya itu 2, sama dengan F, itu ada nilai H ditambah 1 kan tadi. Jadi, kita masukkan nilai 2 ditambah H-nya tadi 0,1. Dapatnya 2,1. Jadi, F 2,1 pangkat 2 dikurang F 2 pangkat 2 per 0,1 sama dengan 2,1 pangkat 2 itu 4,41. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4,41 dikurang 4 per 0,1. Hasilnya adalah 0,41 per 0,1 sama dengan 4,1. Masuk ke soal nomor 2. Hitung nilai-nilai turunan fx sama dengan x pangkat 2 pada x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 2,0001 dengan h sama dengan 0,0001. F turunan pertama 2 sama dengan F 2,001 pangkat 2 dapat dari X-nya itu 2. Terus itu dikurangi dengan ditambah dengan nilai H-nya 0,0001. Maka dapatnya hasilnya 2,0001 pangkat 2 dikurang F 2 pangkat 2 per 0,001 sama dengan kita dapat hasilnya tadi 2,0001 pangkat 2 itu adalah 4,0004001 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4 per 0,0001. Nah, kita kurangi hasilnya itu dapat 4,0001 H 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4 sama dengan hasilnya itu dapat 4,0001. Nah, pemateri keempat kami dari kelompok 5 yaitu Roziko Saidatur Rahmi dengan NIM 0305192029. Nah, berikut penjelasan dari Roziko. Mari kita simak di slide selanjutnya. Diferensiasi dengan metode selisih mundur. Metode selisih mundur dengan nilai X di X0 dan X kurang H dengan nilai 2 titik X1, F1 dan X0, F0, maka F turunan pertama X0. F turunan pertama X sama dengan Fx dikurang H kurang X per H, atau F turunan pertama X sama dengan F0 dikurang F1 per H. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih mundur sebesar EF sama dengan min setengah HF turunan kedua X. Contoh menghitung nilai diferensiasi dengan selisih mundur. Soal 1. Hitung nilai-nilai turunan fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 1,9 dengan h sama dengan 0,1. Penyelesaian f turunan pertama 2 sama dengan f2 kuadrat dikurang f1,9 kuadrat per 0,1 sama dengan 4 dikurang 3,61 per 0,1 sama dengan 0,39 per 0,1 sama dengan 3,9. Soal 2. Hitung nilai-nilai turunan fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 1,9999 dengan h sama dengan
0,0001. Penyelesaian F turunan pertama 2 sama dengan F2 kuadrat dikurang F1,9999 kuadrat per 0,0001 sama dengan 4 dikurang 3,9996001 per 0,0001 sama dengan 3,9999 kali 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat minus 4 sama dengan 3,9999. Nah, pemateri kelima dari kelompok 5 yaitu Saryana Utami dengan NIM 0305193132. Nah, berikut penjelasan dari Saryana. Mari kita simak di slide selanjutnya. Diferensiasi dengan metode selisih tengah. Metode selisih tengah dengan nilai X di X tambah H dan X kurang H dengan nilai 2 titik X-1, F-1 dan X1, F1, maka turunan pertama X0, Fx0 bisa dilihat di gambar dan mendapatkan rumus turunan pertama Fx sama dengan Fx tambah H dikurang Fx kurang H per 2H, atau turunan pertama Fx sama dengan F1 kurang F-1 per 2H. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya juga kecil. Maka errornya adalah EF sama dengan min 1/6 HF turunan kedua X. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, hitunglah nilai-nilai turunan Fx sama dengan X2 pada X min 1 1,9 dan X1 sama dengan 2,0 dengan H 0,1. Maka turunan pertama F2 sama dengan F2 1 kuadrat dikurang F1,9 kuadrat per 2 kali 0,1 sama dengan 4,41 kurang 3,61 per 0,2. Maka hasilnya yang didapat 4. Yang kedua, hitunglah nilai-nilai turunan Fx sama dengan X2 pada X1 X-1 sama dengan 1,9999 dan X1 sama dengan 2,0001 dengan H 0,0001. Maka turunan pertama F2 sama dengan F2 0 kali 0001 kuadrat dikurang F1,9999 kuadrat per 2 kali 0,0001 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 4. Nah, pemateri terakhir yaitu saya sendiri dengan nama Dila Safera Siregar dan NIM saya 0305193143. Nah, berikut penjelasan dari saya. Mari kita simak di slide selanjutnya. Nah, agar teman-teman lebih paham nih mengenai diferensiasi numerik, di sini kami udah membuat contoh atau sudah membuat contoh bagaimana cara menghitung nilai diferensiasi pada range. Yang dimana soalnya itu adalah hitung diferensial Fx sama dengan E pangkat min X sin 2X tambah 1 dari range X sama dengan 0 sampai dengan 1 dan hanya adalah 0,05. Nah, penyelesaiannya itu dengan menggunakan metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengahan. Nah, yang terlebih dahulu kita selesaikan dengan metode maju, yang dimana tadi soalnya adalah Fx sama dengan E pangkat min X sin 2X tambah 1, dimana X sama dengan 0 sampai dengan 1 dan hanya adalah 0,05. Nah, rumusnya juga udah kami terterakan, dimana untuk mencari F aksen majunya itu adalah rumusnya FH tambah X dikurang Fx per H, dan untuk mencari nilai errornya adalah EF sama dengan negatif Fx tambah 2H dikurang 2Fx tambah H tambah Fx per 2H. Nah, teman-teman bisa lihat tabel bahwa langkah pertama itu kita cari dulu nilai X-nya, langkah kedua itu Fx-nya, sampai dengan mencari nilai errornya. X-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 1.
Nah, agar teman-teman tidak bingung, maka bisa dilihat penjelasannya di slide selanjutnya. Foto di atas merupakan penyelesaian dari metode maju, yang dimana saya mulai dari X sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa coba nanti dimulai dari X sama dengan 0,05, karena tadi saya coba dari X sama dengan 0, maka teman-teman coba dari 0,05 sampai X-nya sama dengan 1. Nah, untuk rumus juga sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya, dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat rumusnya di PPT kami. Nah, yang kedua kita selesaikan dengan metode mundur, yang mana tadi soalnya sama, yaitu fx sama dengan e pangkat min x sin 2x tambah 1, dimana x sama dengan 0 sampai 1 dan hanya adalah 0,05. Tetapi berbeda dengan rumusnya. Rumus untuk mencari f aksen mundur itu adalah fx dikurang fh kurang x per h, dan untuk mencari nilai errornya adalah negatif fx tambah h dikurang fx dikurang 2fx tambah fx kurang h per 2h. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya sama dengan tabel sebelumnya, dimana kita mulai dulu mencari x-nya sampai dengan mencari nilai errornya. Nah, x-nya dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk teman-teman tidak bingung langkah-langkah pengerjaannya bagaimana, bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, kalau ini penyelesaian dengan metode mundur, sama, saya mulai dari X sama dengan 0. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, dimulai dari 0,05 sampai X-nya dengan 1. Pengerjaannya sama, hanya saja berbeda dengan rumus. Rumusnya sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya. Kalau kurang jelas bisa dilihat nanti di PPT kami. Nah, yang terakhir yaitu dengan penyelesaian dengan metode tengahan, yang dimana tadi soalnya juga sama, yaitu fx sama dengan e pangkat min x sin 2x tambah 1, dimana x sama dengan 0 sampai 1 dan h sama dengan 0,05. Nah, rumusnya berbeda ya, jelas teman-teman, sangat berbeda, dimana untuk mencari f aksen tengahnya itu adalah fx tambah h dikurang fx kurang h per 2h. Nah, untuk mencari nilai errornya panjang, yaitu rumusnya dengan negatif fx tambah 3h dikurang fx tambah 2h dikurang 2fx tambah h ditambah 2fx ditambah fx kurang h dikurang fx kurang 2h per 24h kuadrat. Nah, tabelnya juga sama seperti dua slide selanjutnya sebelumnya, dimana dimulai dari x sampai kita mencari nilai errornya, dan x-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, langkah untuk pengerjaannya agar teman-teman tidak bingung bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir adalah penyelesaiannya dengan metode tengahan, dimana saya mulai x-nya sama dengan 0. Pengerjaannya sama seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, dan untuk rumus bisa dilihat di PPT kami dan bisa didengarkan di penjelasan teman-teman saya di slide sebelumnya. Sekian penjelasan materi kami mengenai diferensiasi numerik. Semoga video penjelasan yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kami dan bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.